Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang saya banggakan di halaqah Usrah Purnama 3 ini. Alhamdulillah di malam hari ini di tanggal 10 September 2021 kita bisa kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita atau halaqah rutin kita di Usrah Purnama 3 ya. Yang sebelumnya kita terkendala sempat off di bulan-bulan kemarin karena PPKM dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mulai lagi. Insya Allah untuk membuka halaqah kita di kesempatan kali ini dan seterusnya, untuk pertemuan pertama ini, saya akan mencoba menyampaikan satu materi yang mungkin sebenarnya sudah antum berulang kali dapatkan. Tapi tidak mengapa, ini insya Allah penting ya, karena murojaah itu menurut para ulama sangat penting ya, sebab berapa banyak orang yang nggak pernah murojaah, nggak pernah memurojaah, nggak pernah mengulang ilmu yang sudah pernah didapatkan, kemudian dia lupa sama sekali, sehingga untuk mendapatkannya kembali harus bersusah payah untuk mengembalikan apa yang pernah dipelajari oleh mereka, begitu ya. Seperti orang yang punya hafalan, akan tetapi tidak pernah murojaah hafalan itu, hafalan Quran ya, maka bisa dipastikan atau kemungkinan besar hafalan itu akan hilang, dan begitu dia mau mengembalikan hafalan itu, dia harus bersusah payah kembali. Nah, untuk itu murojaah ilmu itu sangat penting ya. Artinya meskipun antum sudah dapat banyak sekali materi-materi tentang ini ya, dalam hal ini akan saya sampaikan tentang keutamaan ilmu ataupun keutamaan amal menuntut ilmu, begitu. Nah, baik, ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang bisa kita tadaburi, kita renungkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi-Nya kemudian mengabarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu ataupun amal menuntut ilmu. Baik, yang pertama kita lihat surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Ya, tentunya teman-teman sudah hafal ayat ini ana rasa ya, dalam penggalan surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini firman Allah, ya Allah berfirman kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun waladina la ya'lamun. Apakah sama? Ini pertanyaan berarti kan, yang nanti kita yang dimaksud di sini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Artinya jawabannya itu sudah jelas tidak sama gitu. Apakah sama antara orang yang mengetahui, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, orang yang tahu, orang yang berilmu, dengan waladina la ya'lamun, dengan orang yang tidak berilmu? Ya, kira-kira sama nggak? Jawabannya sama nggak? Jelas tidak sama. Mudahnya misalkan ya, orang yang tahu ilmu tentang mengoperasikan laptop, komputer misalkan, dengan orang yang tidak tahu. Ya, dihadapkan laptop di depan meja masing-masing, si A di depan mejanya ada laptop, si B di depan mejanya ada laptop, sama-sama masih dalam kondisi belum di on, masih mati gitu kan. Kalau orang yang tahu ilmunya, cara nyalain komputer, laptop itu pasti dia nggak akan sulit gitu kan, tinggal buka, pencet tombol. Kalau orang misalkan orang kampung, orang udik, nggak tahu sama sekali, nggak pernah kenal laptop, mungkin dia akan bingung, ini nyalainnya mulai dari mana gitu kan. Antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, jelas jawabannya tidak sama ya. Orang yang tahu suatu alamat dengan orang yang nggak tahu, walaupun sekarang mungkin ada map, kemudian ya Google Map gitu ya misalkan, tapi ketika dia sudah tahu pastinya lebih cepat sampai daripada orang yang muter-muter pakai map, Google Map ya, karena dia nggak tahu gitu kan, mungkin juga malah disasarkan sama Google Map-nya gitu kan boleh jadi begitu. Artinya ini kalau dalam bahasa istilah adalah
istifham ingkari, yaitu kalimat pertanyaan yang untuk mengingkari bahwa jawabannya pasti tidak sama. Begitu kan? Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Begitu. Ini di surat Az-Zumar ayat yang ke-9 jelas. Ini menunjukkan satu keutamaan orang yang berilmu. Tidak sama, ya, artinya orang yang berilmu pasti lebih baik dia. Yang kedua dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Ingat ya ayat ini? Hafal pasti kan? Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, ilmu pengetahuan, ya, beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, gitu ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ingat, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman. Yang pertama, dia beriman, ya, kemudian dia berilmu pengetahuan. Artinya kalau orang yang beriman tapi pengetahuannya tidak ada atau minim, jelas derajatnya tidak lebih tinggi daripada orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, apalagi kalau orang nggak beriman nggak masuk dalam hitungan, gitu kan. Untuk itu ini kan jelas bahwa ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, sehingga menuntut ilmu pun mempunyai keutamaan, ya, dari ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa menuntut ilmunya itu adalah satu keutamaan. Ya. Baik, kemudian dalam surat Toha ayat 114, ya, ini satu ayat yang menunjukkan bahwa ini adalah doa untuk diberikan tambahan ilmu, ya, di mana kita, ya, tentunya sering memanjatkan doa ini, dan waktu kita masih SD pun, ya, sebelum belajar biasanya kita bareng-bareng baca doa Rabbi zidni ilma, ditambahkan warzuqni fahma, amin, begitu kan? Masih ingat waktu SD nggak? Begitu biasanya, ya. Nah, Allah berfirman, waqul Rabbi zidni ilma, waqul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku apa? Ilmu. Ya, ini kelihatannya kalimatnya sederhana, biasa. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, kita lihat bagaimana para ulama kemudian menafsirkan ayat ini, ya. Di sini dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kafa bihadza syarafan lil ilm an amara nabiyahu ayyas anal mazida minhu. Dan cukuplah ayat ini. Ayat apa? Rabbi zidni ilma. Ya, surat Toha 114. Dan cukuplah ayat ini menjadi bukti bagi kemuliaan ilmu. Kenapa? Karena bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Tidak mungkin kalau ilmu enggak mulia, ya, bukan suatu yang mulia, kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, kan begitu, ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kita paham sekali bahwa beliau adalah ahli tafsir yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, yang tafsir Ibnu Katsir itu dipakai, ya, di seluruh dunia, kan begitu kan, bahkan mungkin boleh dibilang tafsir terbaik, gitu kan. Beliau mengatakan, ai zidni minka ilman, maksudnya adalah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu darimu. Jelas. Qala Ibnu Uyainah. Nah, Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Uyainah. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahullahu ta'ala. Kata Ibnu Uyainah berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu hingga beliau wafat. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak pernah berhenti atau senantiasa memohon tambahan ilmu hingga beliau wafat. Itu kan. Jadi dari ayat waqul Rabbi zidni ilma ini menunjukkan bahwa ilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia, yang sangat utama, gitu kan. Nah, oleh karena itu ada satu pendapat yang mengatakan ma amarallahu rasulahu bi talabi ziyadati fi syai'in ila fil ilm. Ingat perkataan ini. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun kecuali ilmu. Ya, seolah-olah begitu.
Ya. Dan benar sekali, maka ada hadis yang merupakan doa Rasulullah SAW, ya, yang beliau panjatkan. Doanya adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Wa zidni ilma. Ya, antum harus hafal doa ini. Jangan hafal rabbi zidni ilma doang. Ya, itu doa dari Allah, Allah ajarkan, kita amalkan. Dan doa dari Nabi SAW, ya, sangat bagus sekali doanya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya, kepadaku maksudnya, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkan kepadaku ilmu. Doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, ya, berikanlah manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, yaitu ilmu yang sudah aku dapat, berikan manfaat, ya, jadikan bermanfaat. Kemudian apa? Dan ajarkan kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku, ya, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Kan begitu ya? Ini luar biasa. Maqul rabbi zidni ilma. Baik, selanjutnya kita lihat, kalau tadi kan ana sampaikan beberapa ayat Al-Qur'an, ya, atau dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kemudian kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW juga, ya, mengindikasikan tentang keutamaan ilmu ataupun belajar ilmu agama, gitu kan. Yang pertama dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini pendek dan ana rasa semua kita juga sudah hafal, berkali-kali mendengar atau bahkan mengulang-ulang hadis ini. Ya. Hadis ini berbunyi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya atau merupakan kewajiban atas setiap muslim. Kita suka lupa ya, bahwa kita ada kewajiban-kewajiban yang terkadang lupa gitu ya, terlewat gitu. Mungkin sebulan, 2 bulan enggak sama sekali talabul ilmi, ya, berangkat ke kantor kerja, ke tempat kerja, kemudian pulang gitu, setiap saat rutinitas begitu. Kita punya HP pun ada kajian misalkan live, baik di kajian di Hasmi TV atau di Al-Huda channel, kemudian di mana cercah gitu kan, ataupun apa, kadang-kadang lewat, diingetin pun di grup yang nonton sedikit gitu, artinya nggak pada ngaji gitu. Padahal talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kan begitu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Ya minimal kita, ya, bukan hanya menggugurkan kewajiban, ya, di situ ada pahala, jelas pahala besar karena menuntut ilmu bagian dari ibadah. Ya, kemudian yang kedua, ilmu itu bermanfaat buat kita gitu. Jelas sekali itu kan al ilmu nurun. Antum bayangkan kalau al ilmu nurun, satu kalimat yang singkat tapi maknanya luas sekali. Cahaya, ilmu itu cahaya. Antum bisa bayangkan kalau antum berjalan di malam hari ini, atau di malam hari ini katakanlah nih, matiin lampunya, nggak ada cahaya, ya, antum pasti akan gelagapan gitu. Nafas pun seolah-olah ikut engap gitu. Kalau bahasa Jawanya pegak itu engap gitu, susah gitu. Dan ilmu itu cahaya yang akan menuntun antum untuk menapaki jalan yang benar, jalan yang lurus sampai ke jannah gitu. Bukan kalau antum nggak punya cahaya, gelap, ya, seperti jalan antum, kalau misalkan gelap, antum jalan dalam kondisi gelap, ya mungkin antum nggak akan nyampe ke tempat tujuan, yang ada malah nyampe ke selokan gitu. Kan boleh jadi begitu. Maka kita sering lupa, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kewajiban kalau ditinggalkan, ya, berarti khawatir kita terkena dosanya, ya, atau pas kita akan terkena dosanya. Kalau sama sekali, bahkan kalau sama sekali orang masuk Islam, kemudian selama hidupnya nggak pernah menuntut ilmu, ini bagian daripada apa? Pembatal keislaman dia, karena dia mengabaikan ajaran agamanya gitu. Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya masuk Islam, Pak Ustadz, saya masuk Islam. Setelah itu terus kemudian nggak pernah belajar ilmu agama Islam, maka percuma keislamannya, boleh jadi dia islamannya batal gitu. Baik, kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, ya, di sini dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, ingat hadis ini di waktu belajar diulang-ulang bukan? Ya, disemangatin terus kan? Ya, sekarang kita meronjak. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikannya faqih ataupun faham tentang
agamanya, tentang agama. Jadi kalau ya tentunya orang akan paham agama ya dengan menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu, nggak akan mungkin paham. Kan begitu ya? Bagaimana kita mau paham bisa baca Al-Quran kalau nggak pernah belajar baca Al-Quran? Bagaimana kita paham cara sholat kalau nggak pernah menuntut ilmu, belajar tata cara sholat? Gitu ya. Dan orang yang paham agamanya berarti Allah menghendaki kebaikan bagi dia. Makanya terus menuntut ilmu supaya ini berarti Allah sedang menghendaki kebaikan buat kita. Kalau kita malas jalan untuk menuntut ilmu, malas hadir di halaqah ilmu, maka ini jangan-jangan Allah nggak menghendaki kebaikan buat kita. Kan begitu, jangan-jangan ini harus tanda tanya terus, berarti kita harus khawatir. Ya, harus khawatir tentang hal-hal yang demikian. Maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan baginya tentang ilmu agama. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan di sini, ya, hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, yang terus diulang-ulang, terus ditempel di pamflet-pamflet pengajian, ya, di meme-meme pengajian di HP-HP kita sering diingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan, kalau kata si Khobimah, mudahkan, begitu kan? Kan begitu. Gampang artinya gitu. Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu agama untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Ya, dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada dua maksud di sini. Yang dalam arti man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, itu ada maksud. Yang pertama, dia benar-benar yang bermakna hissiyah, artinya benar-benar orang itu keluar dari rumahnya kemudian menuju tempat ilmu. Ya, seperti Hamdan dari mana, Buniaga ya, datang ke sini jalan ya, dan semua antum pun begitu walaupun jaraknya beda-beda. Pak Indra juga sama, tetangganya Pak Hamdan, agak jauh gitu, kita contohkan yang jauh. Suratman juga agak jauh dikit. Gitu kan, kita contohkan yang agak jauh supaya lebih mengena. Kalau Yusuf mendekat situ. Dan jauh-jauh dari sana, apalagi mungkin tadi sempat hujan gitu kan. Nah, ini benar-benar menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya kalau misalkan gimana dengan yang ternyata ilmunya itu di rumahnya dia gitu. Kita halaqah usur misalkan di rumah Asabrin. Berarti Asabrin kan nggak jalan, gimana nih? Nggak berjalan untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Iya, itu termasuk dalam kategori menempuh jalan menuntut ilmu. Ya, dalam makna yang kedua, artinya dalam maknawiyah ini, artinya walaupun dia duduk di rumahnya, ya, ketika dia mentelaah misalkan baca kitab Al-Quran dengan tafsirnya, maka ini bagian menuntut ilmu. Ya, kemudian ketika dia baca buku-buku Islami, buku tentang akidah, buku tentang fikih, dia menuntut ilmu. Mendengarkan ceramah, ya, seperti ini misalkan, atau ceramah-ceramah di radio, di rekaman, dia bagian daripada man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, dan dia sama-sama diberikan kemudahan untuk mendapatkan atau untuk menuju surga. Akan tetapi tentunya pahalanya kan berbeda, ya. Yang pertama, kalau niatnya sama nih, niatnya sama-sama ikhlas gitu kan, ya, antara orang yang benar-benar berjalan keluar dari rumahnya dengan orang yang ini mungkin saja berbeda, ya. Akan tetapi ikhlas juga menentukan, niat itu juga menentukan. Kalau yang berjalan ternyata niatnya daripada di rumah, bukan niat benar-benar sih, pengen ketemu Zainal, kayaknya asik sama dia ngobrol, udah gitu sampai pengajian pun kemudian ngobrol terus, ya, ini mungkin walaupun dia jauh-jauh dari Buniaga ke sini, ya, mungkin berbeda dengan orang yang di rumah tapi niatnya benar-benar ikhlas, tulus, serius menuntut ilmu. Kan begitu ya, itu semuanya ditimbang begitu. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali motivasi untuk menuntut ilmu ataupun keutamaan ilmu, yaitu ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang din, ya, ilmu agama. Kan tetapi insya Allah di kesempatan kali ini kita cukupkan sementara, nanti kalau ada waktu kita akan sambung di kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di sana.